Assalamualaikum laskar bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanadila di channel YouTube Sahabat Salat TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit hari ini hanya 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Jadi akan kita bacakan. Pertanyaan yang pertama dari Kang Mus. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Salam Ngarit bres. Mau tanya, pedet saya umur sekitar 4,5 bulan, di kandang sekitar 2 minggu. Kenapa dikasih comboran cuma diosak asik, nggak dimakan? Tolong dijawab, terima kasih. Pedet 4,5 bulan berarti dia lambungnya itu sudah berfungsi layaknya sapi dewasa, sudah berfungsi 4 lambung. Siap, karena sudah lebih dari 120 hari, menuju 5 bulan ya. Kenapa dikasih comboran cuma diosak asik? Bisa jadi memang tidak suka terhadap comboran. Comboran bisa jenengan bisa menggunakan bekatul, ampas tahu, ampas kedelai ya, atau yang lainnya. Nah, solusinya apa supaya mau dicombor? Yang paling mudah bisa jenengan berikan garam, jenengan taburi garam di comborannya. Oke. Yang kedua, ini tidak disebutkan ya comborannya. Yang kedua, jenengan bisa menggunakan tetes tebu sedikit aja untuk menarik rasa dari si sapi tersebut. Yang ketiga, bisa menggunakan EM4 sedikit saja untuk meningkatkan rasa dan daya tarik atau palatabilitas dari si comboran tersebut. Oke. Yang keempat, jenengan bisa membuat sapi ini sedikit lapar. Dibatasi jumlah hijauannya sehingga dia tidak ada pilihan untuk memakan comboran. Atau jenengan bisa memberikan rumput dalam jumlah sedikit dan sedikit dilayukan supaya kadar airnya rendah. Ketika sapi makan hijauan, kadar airnya rendah, secara insting sapi akan mencari air minum. Nah, comboran bisa jenengan beri dalam bentuk basah atau dalam bentuk encer dulu, sehingga ini mengajari si sapi untuk bisa makan comboran dengan lahap. Tetapi yang perlu kita sampaikan adalah jangan sampai Laskar Ngarit memberikan pakan secara ekstrim. Perubahan dari di kandang sebelumnya hijauan full, nyampe kandangnya jenengan mau jenengan berikan comboran. Dan ketika perubahan ekstrim ini terjadi, sebelumnya full hijauan lalu jenengan geyet nih dikasih comboran, yang terjadi resiko dari comboran adalah kembung. Laskar Ngarit. Siap, semoga 4 solusi tadi bisa memberikan jawaban untuk Kang Mus. Bisa diberikan garam, bisa dilaparkan, bisa diberikan EM4 atau tetes tebu, bisa diberikan rumput dalam jumlah sedikit yang dikeringkan atau dilayukan, bukan dikeringkan ya, dilayukan supaya si pedet ini merasa butuh air dan comborannya diberikan dalam jumlah yang sedikit tetapi banyak airnya atau encer. Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang kedua, Zainaru Santai. Dok, sapi saya birahi mengeluarkan lendir dan bengkak vaginanya. Udah di IB, tapi vaginanya udah seminggu kok masih bengkak ya, tapi nggak mengeluarkan lendir. Apakah sapi saya harus di IB ulang, Dok? Siap. Tidak dijelaskan usia sapinya berapa. Yang kedua, sudah punya anak atau belum ya. Yang ketiga, tidak disebutkan juga sapinya birahinya rutin atau tidak. Oke, tapi seandainya dia birahi rutin, terus kondisi normal, bisa jadi dalam 7 hari bengkak ini jenengan deteksi birahinya, ada 2 kemungkinan. Jenengan deteksi birahinya terlalu maju
atau jenengan melakukan deteksi birahi di fase preestrus atau fase menjelang birahi. Fase menjelang birahi itu juga bengkak, mulai memerah dan mengeluarkan lendir lah sekarang hari. Tetapi si betina ketika di alam atau di kawin alam, biasanya di fase preestrus ini dia belum mau dikawini oleh si pejantan. Ekornya belum melipat, masih nutup kalau fase preestrus. Bisa jadi jenengan deteksinya terlalu maju atau dideteksi preestrus, karena preestrus 1 sampai dengan 3 hari, estrus itu 1 hari, dan metestrus yang nanti keluar darah itu terjadi 3 sampai dengan 5 hari. Total kurang lebih 9 hari sapi mengeluarkan lendir dan vaginanya masih membengkak. Bahkan di fase metestrus sapi itu keluar darah. Siap. Kemungkinan yang kedua, sapi yang jenengan mengalami nymphomania atau birahi panjang. Birahi panjang itu ada masalah sista luteal atau sista folikuler yang ada di ovariumnya. Solusi, jika terjadi ini dan ini berulang, birahinya panjang berulang, maka jenengan harus memanggil dokter. Dokter akan melakukan palpasi rektal untuk mengetahui stadium dari aktivitas folikuler atau corpus luteum yang ada di ovarium sapinya jenengan. Oke, konsultasikan dengan dokter yang ada di sana. Siap. Pertanyaan yang ketiga, Laskar Ngarit Mahmud Abah. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dari Mahmud Trenggalek, pas pesisir kidul, tanya dok, sapi saya minta di IB. Oke, sudah saya IB, kelihatan ada benjolan di leher. Kalau saya kasih obat cacing gimana? Obat cacing biasanya disarankan diberikan 45 hari, 40 sampai 45 hari pasca inseminasi buatan. Jadi kalau misalkan jenengan tanya baru di IB ada benjolan, kok mau dikasih obat cacing, bisa batal IB-nya Pak Bos. Tetapi jika sapinya jenengan birahinya rutin, maka jenengan fokus pada benjolan dulu. Nah, benjolan ini kan ada banyak macam. Ada benjolan karena cacing hati, botol jauh. Ada benjolan karena abses atau infeksi di bawah kulit. Ada benjolan karena pembengkakan limfoglandula, mengindikasikan ada infeksi juga. Ada benjolan akibat kekurangan iodium atau gondok, dan benjolan-benjolan yang lain. Jadi prioritas selesaikan dulu benjolannya. Khawatirnya merupakan masalah yang pelik karena nanti sudah kadung bunting, melakukan pengobatan kan kita agak ragu ya, Laskar Ngarit. Begitu, fokus ke benjolan dulu diselesaikan, begitu birahi lagi baru dikawinkan. Siap, Laskar Ngarit Mahmud Abah, semoga berkenan. Pertanyaan yang keempat agak panjang, tolong didengarkan. Oke. Mursalin AJH. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Salam Ngarit beras-beras. Siap. Mau tanya dok, sapi saya habis beranak bulan kemarin, berarti 1 bulan. Oke. Pagi tadi masih mengeluarkan lendir kental. Oke. Apakah itu wajar atau karena infeksi rahim ya dok? Kebetulan induknya sapi Bali, anaknya limosin, dan proses melahirkan dibantu ditarik. BCS induk sekarang masih 2,5 karena pedeknya kuat nyusu. Mohon penjelasannya. Siap. Jenengan tidak menjelaskan warna, aroma, bentuk dari si lendir. Apakah bening, apakah kuning, apakah keruh, apakah putih, apakah bau? Laskar Ngarit. Nah, cuman saya akan menjelaskan apakah ada sapi yang birahi pada 30 hari setelah melahirkan. Involusi uterus atau masa pemulihan uterus itu terjadi paling cepat 25 hari, paling lambat normalnya 56 hari. Jadi ketika memang sapinya jenengan prosesnya normal lahirnya, tidak terjadi infeksi, setelah melahirkan di treatment postpartus bersih, tidak terjadi infeksi bakteri, maka bisa jadi di lendir yang keluar di 1 bulan ini adalah lendir birahi. Tetapi jika dalam proses persalinannya dibantu ditarik, manipulasi tangan, perlukaan, dan pada proses perlahiran ini memang melibatkan manipulasi tangan manusia, tidak dilakukan injeksi postpartus, bisa jadi lendir ini adalah lendir permasalahan dari akibat perlukaan kelahiran tersebut. Oke, siap. Solusinya, solusi jenengan tunggu 21 hari ke depan. Kalau misalkan sapinya birahi lagi, berarti bisa jadi itu lendir birahi. Jangan dikawinkan dulu, tunggu sampai birahi ketiga, berarti hari ke 70 sekian ya. Baru ketika nanti dia sudah birahi,
birahi 30 hari pertama, tambah 21 hari birahi kedua, tambah 21 hari birahi ketiga, maka bisa jadi memang sapinya jenengan sudah birahi normal Laskar Ngarit. Siap, saran saya itu. Tapi ternyata jika dalam 21 hari ke depan setelah birahi yang hari ke-30 atau keluar lendir yang hari ke-30 ini, sapinya jenengan tidak mengeluarkan lendir, bisa jadi lendir tersebut adalah lendir masalah. Panggil dokter dan lakukan pemeriksaan serta pengobatan. Laskar Ngarit, siap. Kita lanjutkan pertanyaan yang kelima, Rubikan 59. Laskar Ngarit blas-blas tanya, dok, daun ubi jalar bolehkah diberikan pada sapi yang sedang hamil? Begini Laskar Ngarit, tentu Laskar Ngarit punya pengalaman yang beragam tentang ubi jalar. Ada yang baik-baik saja makan ubi jalar, bahkan ada yang makan ubi jalar jadinya diare bahkan keguguran. Nah, karena saya juga pernah mendapatkan laporan atas kasus keguguran pasca makan godong sabrang atau makan daun ubi jalar, saya menyarankan jika masih ada opsi makanan lain, sebaiknya diberikan makanan lain. Karena apa? Daun ubi jalar itu banyak mengandung getah, dan kita tahu getah dalam konsentrasi dan jumlah tertentu itu menyebabkan mules atau diare. Nah, takutnya mulesnya diare ini menimbulkan kontraksi, ya, induk merjan dan bisa berakibat pada keguguran. Konkret, jika ada hijauan lain, untuk yang bunting dihindari pemberian daun ubi jalar. Siap? Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena support jenengan. Sahabat Satwa TV bisa mencapai 100.000 subscriber. Saya mengaturkan terima kasih, dan buat jenengan yang belum subscribe dan memang ingin belajar tentang sapi, silakan like, subscribe channel ini karena kita akan terus membahas, membedah, berdiskusi tentang ilmu persapian. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras bersemangat.